Bismillahirrahmanirrahim. Doroballahu masalan abdam mamlukan la yaqdiru ala syai'in wa marrazaqnahu minna rizqan hasana. Wa marrazaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra. Hal yastawun alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma azkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa may ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Daraballahu masalan, daraba gawe sapa Allah taala. Doroba gawe sapa Allah taala masalan ing siji perumpamaan, siji contoh. Wa yudalu lan den gawe badal minhu sanging dawuh masalan apa abdam mamlukan dawuh abdam mamlukan. Allah gawe contoh abdan, tegese gawe contoh budak belian. Mamlukan kang den miliki, kang dipimpin wong kang dimiliki. Utai dawa mamlukan sifatun iku dadi sifat tumayyizuhu kang iso bedakno apa sifat lu ing abad. Dibedakno minal hurri saking wong sing merdeka. Fa innahu mongko sak temne wong sing merdeka, fa innahu fa innal hurra iku abduhi kaulane Allah. La yaqdiru kang ora kuwasa sapa abad ala seene ngatasé nglakoni perkara kuwi. Niki at-tangkir yufidu ta'mim. Alase ing atase nglakoni apa wae. Li adami milkihi krana ora anane hak milike abad. Wa marrazaqna minna. Wa man lan dibanding wong nakiratun mausufah. Ay qurran tegese dibanding wong merdeka. Razaqna kang maringi rezeki ingsun ing khur minna sange ingsun rizkon kelawan rezeki utawa ing rezeki hasan ingkang bagus. Bahwa mongko teman yunfiku iso nafakono sapa man saking rezeki siron kelawan rahasia wajah lan terang-terangan. Ayat tasarrufu tegese tasarruf sapa wong di ing dalam rezeki kaya bayasa hale kaya apa karep sapa wong. Wal awalu te sing pertama iku misrul asnam iku sepadane pira-pira berhala. Wasani te sing kaping pindho rupane wa marruzaqna min rizqan hasana iku mislu ta'ala iku sepadane Allah taala. Hal ya tahu nana top dadi padha sapa abdun mamluk lan man rozakna min rizqan hasana. Ail abidu dikese pira-pira budak al ajaza tukang apes. Ajadan jamu ajiz kados fajirin fajarah kamilin kawalan. Ail ajaza dikese budak-budak sing apes wal hurru lan wong merdeka al mutasarrifu kang iso tasarruf. Kang iso nentokno karepe dhewe. Lah ora bakal padha. Alhamdulillah kabehane puji lillahi kagungane Allah wahdahu khalis sijine Allah. Balaksarum bale utiaga ke penduduk Mekah lu Mekah kula alamun ora kudu ngerti sapa penduduk Mekah. Maing perkara ya siruna kang bakal dadi sapa penduduk Mekah ilahi maring manal ada bisa ing siksa. Payu sirku namung padha nglakoni musyrik sapa penduduk Mekah. Wa dorobalan gawe sapa Allah wa taala masalan ing perumpamaan. Wa idalan dadi badal nusange dawuh masalan apa rajulane dawuh rajulane. Yaiku ana wong lanang loro. Wong lanang loro ahaduma te salah sine rajulene iku afkamu iku wong sing bisu. Manane mulida den lahirna sapa ikilah ahad akhrosa kali bisu. Layak diru ora paham, ora mampu sapa ahad di rumah ala seen ing atase nglakoni siji perkara. Li analu krana satene ahadur rajulen iku layak bamu ora pahaman sapa ahad. Wis ora pahaman walai dimulan yo ora iso mahamno sapa ahad. Wawa te ahad sing bisu sing gak iso paham ora iso mahamno. Iku mukallon iku dadi beban. Kallon iku dadi beban. Sakilun kese dadi beban ala maulaku ing atase bendarane man. Wali amrihi tegese wong sing ngurusi urusane man. Ai nama yuwajihu kapan wae ngarahno sapa maulaku ing man. Yusrifu tegese ngarahno sapa maulaku ing man. Layak kita tetep ora iso nekani sapa ikilah budak sinten ahadur rajulen sing abkam minggu saking ikilah amri sayyidi atau minggu saking sayyid bi khairin kelan nekano kaapian binajahin tegese kelan nekano kaapian
Wa hadzal tawiki ku masalul kafir iku sepadane wong kafir. Hal yastawi ana ta padha sapa iki wa yo. Hal yastawi ana ta padha sapa iki la hadur rajulen wa yo hadur rajulen. Ail apkamut kese wong sing visual mazkuru kan den sebut. Waman wong yak murukan ngongkon sapa wong bil adil lan adil. Waman lan wong wa kang teman natikun niku wong sing ngucap iso ngucap nasi untuk iso manfaat linasi maring manusa. Kaitu yak muru sehingga peran sekirane perintah sapa ikilah natek bihi khaitu ya'muru bi wa yaqtu alai wa man nan wong gua kang temanu natikun wong sing iso ngucap turnafi untuk iso manfaati linasi maring manusa khaitu ya'muru sekirane perintah sapa man bihi kelawan adil bi lan adil wa yaqtu lan gegerei sapa man utawa mendorong sapa man alai ing atase keadilan wa wa alai teman ku ala sirate ing atase dalan tori ing dalan mustaqim kan cek wa wa tawi iki ku alsani wa wa aisani ku almukmin wa wa tema ya'muru bil adli utawa wa teman asani kang kedua rupane ya'muru bil adli ku almukmin wong mukmin la ora bakal padha wa kilalan tindawuna utahe ngene hada utawi iki ku masalahun perumpamaan lillahi kagungan kedue Allah kanggo neras kanggo jelasno wal abkam utawi contoh abkamul asnam gede boro-boro berhala waladi te perkara kobra kang sedurunge hada fil kafir ing dalam kafir wal mukmini lan mukmin walillahi laliku kagungane Allah saratan wa bis samawati utawi barang goibe pira-pira langit wal ardi lan bumi ilmu ma tegese ngertekno perkara goba kang goe apa ma bimang dalam samawat lan ardh wa ma amru saati lan ora ana te urusan kiamat ku ila kalam bil basori mok kecuali sak kedhepe mripat urusan kiamat mok kaya sak kedhepe mripat au wa utawa utai amru saahu aqrabul cepet minhu dibanding lamhil basor li annahu krana sak temne amru saah li anna amru saah iku bilang dikun kan tafatipun fayakuna mongko ana apa amru saah inna wa ta'ala wa kulli shay'in ngata saben-saben perkara iku dirundat sing kuwasa wa wa ta'ala akhrajakum ngatana sapa Allah kumisira kabeh ming buturi ummatikum saking jirune wetenge utawa rahime ibu-ibu sira kabeh Allah ngetana kowe la ta'lamuna ora ngerti sira kabeh sean ing perkara kuwi aljumlah tuti jumlah halon hal wa ta'ala lan gawe sapa wa ta'ala lakum maring sira kabeh asam ing pengrungan gimana asma lan gimana pengrungan wal absara lan pira-pira mripat wal afidata lan pira-pira ati el kulubat iki pira-pira ati lalakum nono sira kabeh tasguru nak nyupuri sira kabeh ing Allah ala dalika ing atase mongkon-mongkon kabeh fatuk minuna mongko iman sira kabeh alam ya rono torane ngali sapa ngakei latori maring manuk maring keburungan mustakharatin ingkang den atur kabeh mudallalatin khalidin mudahno kabeh to ditundukno kabeh ditironi krana mimbar tolitironi krana mimbar fi jawis sama ing dalem padange langit utawa ing dalem angkasane langit ai hawa itu si angkasane langit benas sama antarane langit wal ardi lan bumi mayusikuruna ora nyekelihuna ing iki la atoir inda qabdi ajnihatihinna nalikane nelingkupno pira-pira sayap-sayape atoir ajnihatihinna wa bastihalan biltar ajnihatihinna ayakona ento tumiba apa ikilah sama ayakona ento tumiba apa atoir ora ana sing nyekel sangka tumiba sapa ila kecuali Allah dikudrati iklan kekuasaane Allah ina bidzalika ta'atan ing dalem kono-kono kabeh ayat ing dene dadi pira-pira ayat li kaumin kedhe kaum mukminun akan iman sapa kaum iya khalquha bihaitsu yumkinatur iya utawi sing diarani ayat iku khalquha iku gawe atuyur utawa gawe manuk-manuk wae bihaitsu yumkinuha sekirane mungkin ha ing atuyur apa atira apa miber wa khalqul jawi lan gawe antariksa gawe angkasa bi khaitu yumkinu sekirane mungkin apa atirana apa miber ing dalam jawi sama wa imsakuha lan ngeker utawa nyekeli manuk nyekeli atuyur wa ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min jurudil an'ami buyutan tastasufuna yawma dhanikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasa wa mata'an ilahi pun kalau terang ini dorobawa rumah talan abdam mamlukal la yaqdiru ala syai'i wa mar rusaqna min nari kon hasanan
Fahwayun fikumin usir rawajah. Terus ngeten iki kaidah tengene ilmu usul fikih. Yang jadi perdebatan pakar-pakar teologi ini, itu masalah apakah boleh membanding-bandingkan Allah dengan hambanya, dengan makhluknya. Itu tentu jawabannya itu tidak boleh. Tapi untuk menjelaskan tauhid yang murni, ya, setelah adanya penyimpangan-penyimpangan teologi ketuhanan, itu terpaksa kudu diterangkan. Ya, terpaksa kudu diterangkan. Misalnya ini di rumah tenan ini masalah tauhid. Allah itu zat yang berkreasi. Yes. Allah itu zat yang berkreasi, yang punya ikhtiar, punya kreasi, punya irodah, punya macam-macam sehingga membuat kita gawe langit, gawe bumi dan sebagainya. Sementara selain Allah itu posisinya makhluk diciptakan. Kita orang kepengen elek, ditakdir elek, orang kepengen ireng, ditakdir ireng. Posisinya di objek, diciptakan, diatur dan sebagainya. Nah, dalam kasus nyata, niku kan Tuhan, cara ahli sunnah wal jamaah, niku gadah sifat sing wajib dingerteni. Niku kalih dosa niku wonten sifat sing sejati. Ini disebut sifat ma'ani. Niku putra, irodah, sama, kasar, kalam. Niku apa? Niku begitu wujud kita kamu pola pola kiamu dinasti. Nggak mulai nopo kiamu binafsi wahdaniyah kudrat irodat ilmu hayat pokoknya gitu. Ini rumah tenan. Sifatnya Allah ku kudrat dan sing kemampuan irodat sing duwe kersa ilmu sing gadah pengertian ngertos. Yang namanya sifat niku mesti nemplek ning zat. Ya, sing jenenge sifat niku mesti nemplek teng napa? Dan ya sudah berarti Allah itu merupakan zat. Karena konsekuensi dari dikatakan punya sifat berarti Allah itu berupa napa? Zat. Ini rumah tenang. Berarti Allah berupa zat sing sah ditempleki sifat itu lho, sifat ma'ani. Mengenai liyane ma'ani kan konsekuensi dari sifat ma'ani. Misalnya kudrat jadi qadir, ilmu jadi apa? Alim. Boleh. Tapi karena Allah itu abstrak, tidak tersentuh, tidak bisa disentuh oleh indera manusia, orang terus duwe asumsi. Asumsi paling fatal sejarahnya Yesus Kristus, sejarahnya Masehi. Ini kok Allah dianggap logos. Allah dianggap logos. Terus wong Arab ora iso bahasa Yunani, nak bahasa Allah dianggap al-aqlul awal. Napa al-aqlul awal? Maknane log iku maknane logika. Metodologi logika itu dulu dianggap Allah itu satu instrumen yang merupakan makna. Makna itu tidak zat. Sing bersemayam ning Yesus napa? Kristus. Jadi Allah dianggap satu makna logos sing bersemayam kemudian Yesus napa? Kristus. Sedurunge Yesus Kristus niku wonten Allah oleh orang Yunani ya dianggap logos. Setiap manusia itu bersemayam unsur Tuhan yang karena unsur Tuhan itu manusia bisa berpikir. Terus bisa berpikir disebut logika. Makanya sama ngaji filsafat dengan kitab-kitab teks Arab. Sekarang ada Ibnu Arabi, nama karangan Ibnu Sina. Zaman teori filsafat itu disebut al-aqlul awal, al-aqlul. Sehingga manusia itu disebut ada unsur Tuhannya. Nah, terus pertanyaan cerdasnya sekarang ditanyakan sama Tuhan. Apakah zat yang bisa menentukan segala alam raya ini kemudian bisa diatur oleh keterbatasan wadahnya? Gini ku manusia. Lalu bagaimana mungkin Allah itu hanya berupa makna minal ma'ani, yaitu berupa logos. Sementara Allah piyambak punya sifat, padahal jenenge sifat mesti nemplek teng budi. Ya, masa Allah iku trimo sifat sing nemplek ning gone wong, berarti kan lucu. Berarti Allah itu sifat
Sing nempel ning Zaid, sing nempel ning Yesus. Berarti Allah kan gak itu dadi sifatnya Allah, sifatnya Yesus, sifatnya Allah. Nah, itu terus menjadi perdebatan teologi yang pertama. Ya, yang pertama. Sama ini terus berlebihan. Berlebihannya yang tentu ini rumah Allah tenang ya. Terus resiko meyakini ngoten niku kados teori Yunani wau. Nah Allah niku logos yang bersemayam ning tubuh manusia. Niku kesane terus ana aliran wahdatil napa? Wujud. Niku manunggaling kawula Gusti. Mergo Allah dianggap maknan minal ma'ani. Niki rumono. Kalau Allah itu hanya merupakan makna, itu kan bisa bersemayam di mana-mana, termasuk bersemayam di siapa saja. Nah, manusia kabeh ana unsur Tuhan, nggih. Terus kebablasan kados Siti Jenar darani, dekne ya pengira. Yen wonten Husain bin Al-Hal, terus diarani wahdatul wujud manunggaling kawula napa Gusti. Dadi ora sida ning Yesus Kristus tok, tapi di semua napa? Di semua napa? Tadi pentingnya sampean ngaji, mulane jenengan ngaji kulo kudu sing syukur. Saelek-eleke kulo niki nyelametno akidah. Kulo nu sinau tenan. Wis ngono wong-wong wahdatul wujud niku dijustifikasi. Nggih. Didukung-dukung dalil sing direka-reka dhewe yaiku dekne ngait-ngaitno mbek ayat wa nafakhtu fihi ruhi. Bahwa ketika Adam digawe iku ana unsur ruhe pangeran. Meruhi ditafsiri wa nafaktu lan yukno ingsun fihi ing dalam jasade Nabi Adam meruhi ing roh malah perkara mane ulama iku wajib nerangno maknane Quran iku umpama Quran dipahami nganggo lahir tok bahaya sekali, bukan sekedar bahaya tapi nopo bahaya sekali, baik itu yang terkait akidah maupun terkait fikih. Lah kalau orang-orang syariat maknane ngeten, wala faqtulan yuk ingsun fi dalam Adam. Miruhi ing roh gawean ingsun. Jane yo gawe namane mubang-mubang. Min ruhi saking roh gawean. Lha pancen maknane Quran kudu mubang-mubang agak ngono murtad. Misale ngeten, ndak pangeran mbok anggap baris kaya Garuda, kaya pasukan apa? Mbok dirijen. Ada dalam maknane lawaran. Wajah alam teko sapa buka pangeran sira wal malakulan para malaikat sofang sofa kali baris nang pangeran komandan Densus komandan ba mulane kriminal wong maknane Quran sesuai dohire itu pasti ngalami kriminal mulane kula tak rewangi ngalim ngeten iki kepengin lurusno mulane kula ora mulang ya dosa sampean ora ngaji ki dosa. Pemenang mau terjemah tok, pak pelupung ramen itu malah tambah dosa. Semua untuk duit tambah dosa mana? Dosa double. Dan pengajian itu ada urunan yang masjid lepak pelupuk kli, panitia kangelan bila ada duit di tangan orang tinggi. Orang tahu introspeksi, baru itu nopo duit juga dan buat. Bukan memang bahaya. Jadi Tuhan mulai dulu itu dikatakan logos. Logos. Sehingga dakwal ittihad bahwa Tuhan bersemayam di kita itu tinggi sekali. Sebab itu Siti Jenar bisa maknani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini punya unsur Allah dan kita ke unsur Allah pula kita kembali. Kalau kita maknani nek wong mati kan disebut kembali ke Tuhan. Tapi nek dhewe urip ora kembali. Siti Jenar protes mana ayat yang nerangkan bahwa kembali ke Tuhan nunggu mati. Tanpa mati pun kita inna lillahi wa inna ilaihi. Mulane kula alhamdulillah ayat iku difahami wong-wong kanggo wong mati. Padahal ya ora gitu. Tapi alhamdulillah aku kalah paham ngono timbang paham enggak sediten. Aku jadi benar berdasar bukan apa tu fi. Nah, Siti Jenar kok turuti yo rupa-rupane kok kowe iso bayangno malaikat dari sebagai pangeran wajah alam teko. Sopor buka pangeran. Sira. Mau memanani pangeran tenang kan berarti pangeran bukan baris bareng itu. Masih banyak ayat yang gitu kasus
hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu fi dzulalim minal ghamami wal ma'la apa ngomong gak ngenteni ketika Allah bergulung-gulung ning gone lipatane mergo nyiapno azab Allah dibantu para malaikat gulung-gulungnya Allah kuwi piye jadi memaknai Quran itu mau tidak mau harus pakai ulama syariat tidak bisa kalau tidak pasti terjadi kriminal terjadi kecelakaan. Mulane ulama iki terus gawe dawuh, nak ngaji nganggo guru. Wong sing sinau Quran gak gawe guru dhewe sampe dadi setan tenan. Lan kula bolak-balik iso nak wong ora paham agama iku sekolah teknis gak apa-apa. Mergo sing diutak-utak sekro. Tapi nak sekolah sing ngaji Islam sing diotak-atik agama itu lebih baik. Lebih apa? Ya ora ono kok wong teknik dadi murtad ora karepe tapi nek wong sing belajar usulute gampang murtad ngapain nyaingi sing tukang gawe ya ora kabeh tapi akeh. Nah, ini penting kula aturaken karena di Quran itu memang banyak lafaz-lafaz begitu wajah Arab juga. Ana teng hadis parah meneh. Wonten hadis ono keterangan ngeten iki pancen kula kadung ngomong tapi kula niati. Sumben namun kiamat niku istilah Kanjeng Nabi. Nah istilahnya Quran kan wa ma qadaru wa haqqa qadri wal ardi jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi digenggam sampai pengiran. Was samawati matwiyatun biyamini. Langit dibekem matwiyatun di bekem. Biyamini kelan tangan. Ayo mana nih agak pusing. Berarti Allah juga tangan tengah sampai langit pusing ayo sampean mana nih utawa nek hadis wata beul jabbar qadamahu alan nar hatta taqula qit pangeran tidak mendadak neraka dicek suarang pangeran meletakkan qadamahu mana neraka jelas ketika kakinya Tuhan diinjakkan neraka ora kuat kerja sampean neraka disambar sampean sampun Gusti sampun menuruten kula ayo mana nih. Bayangkan kalau sampai memaknai Quran ini dan hadis-hadis ini tanpa dipandu seorang ulama. Sampai sendiri juga ada ulama. Dan kebetulan yang terjemah juga ada ulama lagi. Terus kayak apa tingkat kesesatan tambahan ditambah kesesatan yang sebelum itu? Wah itu kan sudah double. Ya double kesesatan. Sebelum itu sudah sesat. Ditambah kesesatan yang baru. Ditulis oleh orang yang sesat pula. Diseminarkan oleh sekelompok orang-orang sesat pula. Wah itu sudah gitu jadi tren kesesat. Menjadi populer, dipopulerkan oleh orang-orang yang sesat juga. Nah, itu kan dulu masuk berdua pokok-pokok. Iza akhdaya dahulu lam yakat. Ya, akhirnya ini mau malam yang tadi lagu-lagu ngurang sama lagu nopo. Sebab itu pulau berkali-kali ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk konsep Tuhan dan saya itu hafal betul hadis-hadis begitu. Ini bukan karena saya sombong. Saya pastikan yang ulama termasuk saya. Ini bukan urusan sombong. Biar orang yang ngaku ulama punya etika minimal hafal Quran, hafal hadis, hafal sekian fikih. Biar tahu Quran ulama itu apa. Tidak kok mau terjemah terus fatwa. Pelopah orang jelas ujung-ujungnya. Kalau enggak ulama jangan fatwa ya ngomong saja yang umum-umum saja. Itu yo nak oleh tertib nabung pangkal kaya yang umum saja kok fatwa. Kalau fatwa itu bahaya sekali dalam teologi fatwa itu nopo bahaya. Sama tak gitu syaratnya mufti hafal Quran, hafal hadis ya minimal 1000 lara arba'in apa ya. Karena banyak lafaz hadis yang bisa mengarah ke tadi ke wahdatil wujud manunggaling kawula napa. Wah niku ngeri tenan. Sampai nak maca kitab Al-Fusus, maca karangan Ibnu Rus, Ibnu Arabi, apalagi itu dikaji dibandingkan Ihya Ulumuddin. Wah, Islam ora sing bener. Sifat itu sekte di Islam juga umumnya agama. Sebenarnya Kristen juga mengalami sekte ortodoks, ordo-ordo ya banyak juga termasuk Yahudi. Tapi kan kita tidak punya kepentingan bicarakan yang ordo-ordo di Yahudi maupun Kristen. Di Islam itu yang namanya sekte itu banyak sekali dan semuanya itu dari cara berpikir tentang tuh. Yang macam orang sufi bisa merokok. Sekarang orang merokok kayak orang sinten su. Satu kotir gawe goro-goro nanti dimuang kali kelompok tertentu. Ini nak wiridan kan.
Ya Allah, ana wahidun fil ardi wa anta wahidun sama. Gusti kula jambaan teng bumi, sami kepenjenengan jambaan teng langit. Geger dong santunya dong. Mana wong macam mana ke uang berkait ke mana niku yo kiai. Tapi kan penting tuh api, kan gak penting mana itu. Padahal hampir semua teks manakib tuh bingung nonton. Mosok wiridan kok ana wahidun fil ardi wa anta wahidun. Gusti kula jambaan teng bumi, sami kepenjenengan jambaan teng anak-anak roh ilmu koda, anak salaful akwal, anak bahrul bila sahih. Semacam-macam menghentikan Syaikhul Qadir. Untungnya kira paham, jadi rata Islam. Jadi sing kritik ya paham, iku persis apa. Sing sering maca ya ora. Ya alhamdulillah sing tuh hasil tadi. Baru mana baru mangan di mana kok. Terus kabul hati kabul iki. Jadi bodoh ya kan. Gak tahu janggal, gak tahu napa. Riyen zaman Abu Yazid Al-Bustami itu zaman wali-wali riyen. Pancen nggih. Ngeri kan. Jalaluddin Arumi itu pernah ditanya sama muridnya, Pak Jalaluddin Rumi, apa engkau tidak haji? Tidak, saya tidak akan haji. Kenapa? Ya, Ka'bah kan kiblatul muslimin, wa qalbi kiblatul wah. Ka'bah itu kiblatul wong Islam, hatiku kiblatul wah. Jadi Allah delok atine wong mukmin. Jadi hatiku kiblatul pengen. Ka'bah mau kiblatul muslim, kabelum kan. Sehingga tarian darwis yang sampai saya gerbong dan hari Rumi padahal biasa ngejam nenggone mall nenggone kafe yuk gelem nari Jalaluddin Rumi darwis gitu kok cara gelem Jumatan itu perkara jadi tamsil-tamsil tentang Quran tentang Allah itu banyak sekali termasuk dibanding-banding ini. Itu melahirkan pemikiran atau penafsiran semacam. Jadi kalau pesan jenengan apa jangan sampai niat ngaji tenang oleh para pengira. Wes aku ora usah paham pengira. Kowe paham wae wiridan-wiridan sing diwarano kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ku misale subhanallah wa bihamdihi. Pokoke pengiran mau suci. Suci sangka kita bayangkan, suci sangka salah paham, suci sangka asumsi kita yang salah. Suci dari semua kesalahan asumsi kita. Makanya terus ahli sunnah gawe kaidah yang populer, ma khotoro bibalika yufawwahu bihilafi dalika. Kowe bangsa kakak ma khotoro bibalika fawwahu bihilafi dalika. Apa yang terbersit di hatimu bahwa Allah itu kayak ini, ya sejatinya Allah tidak kayak itu. Kalau tidak kayak ini ya kayak itu, ya tidak kayak itu lagi. Berarti ada kayak itu, ya ada kayak itu lagi. Pokoknya butuhnya mukhalafatul. Makanya pernah ada cerita, seorang pakar filsafat menemui Imam Ghazali, ya hujjat al-Islam. Kamu itu katanya orang paling pintar, ulama paling pintar. Saya mau tanya, sebelum ada langit dan bumi itu Allah sama siapa? Ya Allah sendiri. Jangan-jangan sebelum Allah itu sudah ada makhluk yang lain atau kehidupan lain. Jangan-jangan sebelum Allah yang kamu sembah itu ada Allah yang sebelum itu. Ya itu saja yang jadi Allah dari Muhammad. Ya itu saja yang jadi Allah. Jangan-jangan sebelum itu ya ada Allah lagi. Ya itu saja yang Allah. Lah sebelum itu ada lagi. Ya itu saja yang Allah. Pokoknya yang terakhir nggak ada pertamanya itu ya itu saja yang jadi Allah. Sing tak kok potongnya gane dari mereka. Ya kalau masalah Allah kan teorinya Allah itu siapa ya? Dat sing la awalah yang tidak ada awalnya, wala akhirolah ya tidak ada. Makanya ketika menjadi beruntung, jangan-jangan sebelum Allah itu ada, ya itu saja yang jadi Allah. Kalau sebelum itu ada lagi, ya itu saja yang jadi. Pirsa itu jadi tak terang Allah sedurunge malah meniku yang jadi Allah. Karena Allah sejati adalah Allah yang tidak tersalib, tidak didahulu, tidak. Mengenai Rasulullah gak ada resep ketika Nabi ya punya santri banyak, diantaranya juga orang-orang tukang otak ngate agama niku. Tanya sama ya Rasulullah, saya ini punya pertanyaan, tapi malu saya sampaikan karena ini sensitif sekali. Inna lana jidu fi anfusina ma yata'azzamu bi ahaduna ayyatakallama bihi.
Di hati kita ini ada kejanggalan tentang Allah, tapi mau saya ekspresikan, saya pelurkan ini kok tidak enak. Nabi gue ngakak-ngakak kata Nabi, zakat sorikul iman. Nak kue resah cara menemukan Allah berarti gue iman tenang. Sementing Allah itu gue imani. Soal caranya Allah dia ke golek ira ketemu, sak gue seneng Allah, mulai golek itu nanti ora tau napa ketemu. Jadi Nabi itu caranya Nabi, jadi Nabi ora kok seminar diskusi boten ya sampai gue cek golek Allah sing ora boleh demenan karena orang-orang filsafat yang mencari Tuhan dan mereka tidak mau melakukan syariat sebelum menemukan Tuhan. Selama ini klaim-klaim orang hakikat kan saya tidak mau sholat sebelum menemukan jati diri, sebelum boleh eksistensi ini jiwa. Akhirnya sholat tapi urusannya wajib demenan tetap nopo. Demenan kan tidak adil, kan sholat ragilem berhati. Kalau dia belum menemukan Tuhan, kenapa menemukan rondo nomono perawan? Demenannya jauh. Kon sholat dari kegelem, urung roh sejatinya sholat kok nopo? Itu keliru kabeh. Tapi sejarah begini itu panjang. Mulai dulu orang berdebat tentang cara menemukan Tuhan. Mulai sebelum Masehi, zaman Yunani disebut Logos, sampai era kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus perdebatan Nabi, wong Yahudi, wong Nasrani ngantos samangke. Samangke terus jadi sekte-sekte. Mulai ngendikan Abdul Qadir, Asura Husain al-Halat asrotan walau kuntu fi zamanihi la akhadtu nabo biat. Husain al-Halat itu kepleset. Mergo dene carane golek pangeran keliru. Cara ketemu aku tak gandeng tak bener. Dawuh Abdul Qadir jambak nang ngendikan tentang pangeran mboten niku. Gusti kula jambak teng bumi, kados dengan jambak teng langit. Wis ngomong bingung sing nafsiri iki napa. Ya betul bingung. Ini mana nak cerita sufi, kalau tak cerita kecil, kalau nanti, sama arah paham pun anggap aja cerita kalau hiburan. Sinten itu sing orang sufi terkenal, Abu Yazid Al-Bustami. Itu ditanya sama muridnya. Ya Abu Yazid, kalau engkau wiridan itu bilang apa? Ya saya kalau wiridan bilang subhanallah, alhamdulillah. Abu Yazid, engkau ini aneh, engkau ini wali. Wali yang sudah menyaksikan Allah, sudah dekat Allah. Kenapa wiridannya subhanallah? Kenapa tidak subhani wa jalali? Jadi wiridan yang edan-edan, wiridan subhani wa jalali. Wa suci nexum, wa agung. Makanya kayak dulu kasusnya Husain al-Halal itu pas wiridan itu diinjek ngomong itu wiridannya itu anal haq. No. Anal haq. Aku hak. Anal haq. Ambil Imam Fakhrul Razi, ulama-ulama dieksekusi, dihukum panjang. Padha kaya kasus Siti Jenar, wali-wali dihukum nopo. Tapi nanti di Siti Jenar kuwi apik, akeh wong padha nganggure dikuarang, diolak-walik, walhasil terus ning karangan iku wali songo sing salah. Wali songo sing dreng. Nasib apik nek penggemar, paham nggih. Sinten Siti Jenar duwe napa? Wah, dikuatkan ini wangi, wali songo kuatir, kredibilitasnya hilang, yang wangi dipendem, terus diganti asu. Terus jadi jatah di situ cinta, jadi nopo asu. Nyorong wali songo. Kemudian Sunan Kudus, walek, pok lu kayak yang cerita ini, kenapa? Di Sunan Kudus itu nanti pelek. Yang cerita di cinta bisa alam, no. Nah, yang padi, yang biasa jantung, juga kalah terus. Jadi wali songo, saking populer ini, ngerti ini, resikonya populer, ngerti. Ya sudah, kalau ceritanya macam-macam. Kata cerita orang kebudayaan dari Wali Jogo main gong, main ketoprak. Dalam ketoprak ini aku sinden simbol terus. Lagi syariat bengok-bengok gong kalau mau sinden belum. Mau sombak Kanjeng Sunan dulu nopo sinden baru saya. Jadi kiai sing pro kesenian, yo gong itu halal sing hak sekarang wong belum terang ya orang gong di nopo. Di belum terang sembo. Akhirnya nganti tadi, kalau kini sing aku khawatir musik alatane, bikin musik itu juga pada tahu terang apa. Nanti kalau ada cerita tentang para kiai dari Sunan Giri ini, wah fanatik fakih, lapor dan sunan-sunan yang sepuh itu Sunan Ampel, Sunan Bunga. Ini juga kandani. Senangannya dia wayang tengul itu menuso. Nanti ini gua gambar wayang tengul itu dikonnya kayak orang arah itu kan. Haram ya. Terus kan jaga diceluk mbek Sunan Bonang. Ngene lho ge wayang lah tapi sing tipis, dadi ra iso urip.
Mergo kaya wong diblin. Wong nopo? Mulane kula niku gadah guru. Iku disukani ukiran kok Jepara gambar manuk. Bangun. Di manuk sempurna, ukirannya itu sempurna, nggih ana gulune ana sikile. Niku teko tek teng dalem pas gulune kok natah diketok. Mergo nek ketokan berarti ora iso. Mergo nek bentuke dhek wayang tengkul niku iso urip, tapi nek tipis kaya wong keplintes kan gak iso nopo. Yo ono nek ngono ku ya akeh iki sifate kan. Mulane nek patung ora oleh. Mergo wong utok iku asumsine iso. Lah ana sing kiai nakal. Mbah setengah badan. Berarti apa muni oleh nek keyakinane haram. Yo nek alasane iso urip kan berarti patung setengah badan. Oleh, mereka ora iso nopo? Urip. Nah, di sana kita diperdebatkan, makhluk muda patung. Jadi wong muntilan iku rezeki, iku kehidupan. Jadi ora tidak halal haram tapi nopo? Niku nopo? Terus kula tak cerita niku terus pentingnya ngaji wujud kita bakok mukhalafatul hawadith kiyamu. Binasi pentingnya ngeten. Kalau Allah itu wajib persifatan sifat-sifat kudro iroda, itu artinya Allah kudu berubah dan kalau Allah berubah dan berarti Allah ora iso berubah sifat sing nemplek ning Yesus maupun nemplek ning menu manusia. Malah disebut munazzahun anil hululi wal jihad. Malah termasuk syarat iman kudu yakin Allah tidak bersemayam di manapun. Termasuk tidak bersemayam di aras. Aras itu dikuasai Allah, bukan Allah butuh aras. Mulane Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La taqulu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang ada di langit bumi termasuk aras itu miliknya Allah, bukan Allah yang butuh nopo. Jadi ini penting kalau aturakan. Mesti masalah Allah itu pancen tiang semua manusia itu mencintai Tuhan. Cuma karena mencintainya itu terus orang punya asumsi yang macam-macam. Lah asumsi yang macam-macam terus dari sektor. Ya dari nopo sektor. Terus akhirnya para nabi jelas. Tapi jelas karena bahasa manusia akhirnya ngeten niku. Umpama budak iku ngene utawa ngene ngeten niku karena kesulitan. Itu dulu di era Yunani sebelum Masehi disebut logos. Terus akhirnya kitab-kitab filsafat Arab menyebut al-aqlul awal, al-aqlus. Mulai kan dinasikan, kue nak pengen selamat, tafakkaru fil khalqillah, wala tatafakkaru fil khaliq, fatahliku. Mikir wae ayat-ayatnya pangeran. Kue jo mikir Allah bentuknya pada apa? Fatahliku, pasti kamu akan rusak. Terus tadi balik tentang fikih kan kalau ngomong. Sokonge maknani Quran nganggo zahir tok pasti sesat baik itu di teologi akidah maupun di fikih. Di fikih misalnya begini. Saya punya teman-teman yang ngaji di Medina. Syiah di Medina itu mulai banyak. Itu cerita niku ora krana hujah ilmiah, tapi mergo bonus mut. Jadi Syiah menarik ora krana teologi ini menarik, tapi mergo bonus napa? Ya mutan terus kanggo wong lanang kan apa? Menarik. Wis ngloni wong akeh, ora hukume ora napa? Dino. Kondang cocok karo wong lanang napa? Lha niku kasusnya juga sama. Orang-orang Syiah itu kalau maknani famas tamtaktum bihi min hunna, rufaatuhunna ujur. Pokoke wong wedok sing wis ora sakno nggone mati rufaatuhunna ujur kaya opah. Ujuro lah jamane nopo ujuro. Jadi terus kalau transaksi mut padahal ayat itu sedurunge ana lafaz wal muhsanatu minan nisa. Padahal maknane muhsanat itu wanita terhormat yang faktor binika bin sohihin. Nggih, wanita terhormat yang halalnya faktor binika bin. Lah, setelah nikah itu sahih, itu si lelaki itu wajib bayar mahar kalau sudah dikumpuli, dijimat. Itu disebut bimujarrodil akdi, itu wajib separuh mahar, tapi badal wiko atau tahu jima wajib kulal. Nah,
Nak ngono ayat iku ora iso kaitane mbek kawin napa mutah maksudnya ini pentingnya makna di Quran di batu lama syariat. Jadi famat tamta suci minuna fa atuna ujurahun fabadal istimta yajibu kulul mas. Malih contoh fakir malih sing bahaya. Termasuk wong wedok sing haram dinikah itu kan ibu. Hurimat alaikum ummahatukum. Nomor 2 wa banatukum anak wedok. Wa akhwatukum dulu. Wa ammatukum bule kalau bapak niku amma. Wa khalatukum bule sing sinten ibu. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ponakan ya niku haram. Termasuk untuk sing guri-guri haram niku waroba ibukumul lati fihukum. Waroba ibukum lan anak tiri sira kabeh. Niku Quran nambahi alati fihujurikum. Anak tiri sing sak omah. Lha misale kiai suku demenan nak mboke dikeloni, tapi anak tirine ora sak omah berarti ya ora dikeloni. Berarti mboke ya kena. Anake ya kena. Mergo sing ora kena iku sing dihuju. Lha wae menyesatkan. Mana untung tengah alim kok pulau orang itu untung berkurang arah pulau di makna mesum modal lah. Misalnya kiai ini kiai mesum utek tepat. Mana sampai ngaji pun bener. Jadi kalau mulan itu bener. Memang ulama wajib mulan. Meskipun prospek orang wajib mulan. Kue butuh ya wajib ngaji. Terutama kali ini pun tren. Orang itu tidak mau percaya takrib, tidak percaya mungkin langsung Quran. Quran malah luwe angel. Luwe nopo. Wong kula mulai cuwil sing ngaji sanake kiai sutune kiai kadang eskal. Ya eskal ora kaya sampeyan ora boleh makna niku boten parah niku maksud ora iku parah niku. Jadi mau menuruti ayat itu berarti kesane kan anak tiri yang haram dikawin yang serumah. Berarti nak beda rumah. Itu fatal, takut balau mina wamikum. Padahal maksudnya Quran tidak begitu. Padahal ukurannya kan nak gue kawin, gue jima, tetap anak haram selalu. Tapi nak anak sing gue kawin di mujarodil abdi, gue haram musuhnya atas nama apa? Betul kata cerita kancane bapak ini kisahnya bapak ini dikonco ini Pak Sopon, pokoknya guru agama. Itu sementara perawan, perawannya jangan bareng dilamar karena dia perawan dia betul ibu. Ibu terkenal aib banget. Bareng dibejuk nih wonten nopo Pak. Jadi ada apa ngungkap apa lamar rasa perawan bareng kena itu aib nopo. Ibu itu siapa? Tapi aman jeneng. Anak ibu ngomong, akhirnya untuk ibu. Bareng pelan-pelan. Itu kawin ini dengan aku. Iya, betul. Bareng bapak bingung malah kata ibu. Ditakut itu kok ibu. Kurang kena kok ibu. Iya, niku beragama betul. Mereka yang mendoa. Padahal disepakati wong akeh nak ibu. Cuma dia roe anaknya. Jadi ngelamar ya anak itu. Karena anaknya akan jenenge lamaran sing metu ibu ini. Jangan kan kok tingkat kecantikannya gede-gede akeh. Ya dari ibu ya oke ae, ya mriko ya perawane seneng ae. Ala nduk wong tuwa itu seneng hidup bukan cocok kan ae perawan. Gak korban lagi itu. Iku ya ora pepes sak omah itu haram tapi doang. Ya pernah. Jadi ini penting. Sehingga Syekh Zakaria Al-Ansori yang dikenal sebagai Syekhul Islam itu sampai punya 4 kaidah di mana Quran tidak boleh dimafhum. Ya, ada 4 kaidah yang Quran tidak boleh dimafhum. Gua ini ngaji ilmiah, kesannya sampai hati-hati. Lafaz yang dijelaskan karena lima afakotil wakil sesuai kejadian. Misalnya begini, layat takhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wong mukmin ora oleh ngalap pemimpin wong kafir tanpa nglibatno wong mukmin. Berarti nak selang-seling oleh, iku ora oleh. Misale kowe di presiden Kristen, tapi wakile Islam, di kepala sekolah Kristen, asal wakile Islam kok ora murni Kristen, ora murni Yahudi boleh. Mergo ayate ora oleh ku nak tanpa nglibatno wong mukmin iki kan nglibat. Iku ora apa. Itu tidak boleh dimaksud demikian karena ayat itu turun di muafakotil
Wah, saat itu kejadiannya ana wong mukmin sing nokokno wong kafir. Terus nomor 2 khurija makhrajal ghalib. Ya khurija makhrajal ghalib. Ayat itu turun menurut hukum adat. Itu tadi kata waroba hukum ulati fi hujumikum. Umumnya anak tiri itu ikut mboknya. Berarti umumnya anak tiri ikut ibunya. Tapi ikut ibu itu bukan menjadi catatan hukum. Bukan menjadi catatan hukum. Sehingga anak tiri meskipun beda rumah, kalau ibunya sudah dikawin tetap haram. Berarti catatan fi hujumikum itu khurija makhrajal umumnya begitu. Tapi tidak menjadi catatan nomor. Buat yang perlu apa tuh kita dapat rasa terang. Penting ini kalau sakit intimidasi sampaikan supaya maknanya Quran tak kenampakan. Itu mau tujuan pulau itu mau kepingin. Jenengan nak maknanya Quran betul kenampakan. Sehingga tidak terjadi kasus-kasus yang kayak aliran-aliran seperti itu, kasus sektor-sektor yang macam-macam. Buat pulau tak ingin terang kiamat. Wama amru saati ila kalau silva sori abu akrab. Walillahi mulku samawati wal ardi wama amru saati ila kalau silva sori abu akrab. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ini masalah teologi, ini masalah kiamat. Sombeng kiamat. Niku secepat kerja mereka. Di pulau nanti ngaji itu memiliki nanti pulau terangkan. Bumi ini sekokoh ini, ya, bumi yang kita injak ini sekokoh ini. Itu sebetulnya keliru sampai darahnya bumi kokoh. Meskipun bumi itu ada Amerika, ada Soviet, ada macam-macam, itu keliru. Sehingga kalau kita bayangkan kiamat untuk hancurnya bumi itu ya butuh 6 jam atau 7 jam itu keliru. Karena kita tahu ada planet yang jauh lebih besar ketimbang bumi dan tingkat panasnya juga lebih besar ketimbang matahari, kados Mars, kados matahari dan sebagainya. Jadi ngeten kula nate ngaji memiliki contoh. Jika saya punya palu atau godam, ya, itu misalnya beratnya 10 kilo. Dan itu Allah tahu ada palu godam yang beratnya 10 kilo. Terus akan pecah gelas yang kecil, yang ringkih. Tentu kita bayangkan satu hentakan kalam bebas itu pasti sudah. Malah lucu misalnya gelas ditutup godam yang beratnya 10 kilo, terus kemudian hancurnya sidik-sidik malah lucu. Pasti kita lupakan hancurnya sama seperti kiamat, karena Allah tahu ada makhluk-makhluk yang jauh di atas bumi. Iku anggap baik Allah merekas bumi, koyok gelas yang ditutup godam yang jauh lebih berat, lebih keras. Tentu mesti kalah mungkin. Padahal sekarang saja kita tahu ada Mars yang lebih besar ketimbang bumi, ada matahari. Jadi untuk kiamat itu Allah hanya butuh menjatuhkan bumi atau menjatuhkan Mars. Itu mesti mau kalah mungkin. Terus al-huwa akron atau lebih dekat. Lebih dekat itu kalau ulama sufi mencontohkan gini. Perjalanan di dunia untuk kepentingan dunia itu jauh sekali, sangat-sangat jauh. Jadi misalnya kasus pulau, corong sufi nanti. Saya itu kalau ingin makan mie, itu harus beli mie dulu. Habis itu nyalakan kompor, terus tak godong. Kalau lagi jadi mie itu paling tetap butuh seberapa jam. Ingin marung, harus pergi ke warung sekian menit. Ingin masak juga lama. Tapi kalau untuk mati, itu sukses. Sampai mati. Saya ini juga stres kena gempa mati. Enggak misalnya turu kena jantung mati. Turu melindur mati. Jadi ternyata perjalanan mati itu lebih cepat ketimbang perjalanan menuju dunia. Kawan itu kepengen mangan ruwet, kepengen dia tarik ini ruwet. Tidak kepengen mati, rausan rokok. Jadi sampai 5 tahun ke depan, teman-teman kata-kata, oh mati kok cepat begini cewek aku besok. Mesti begitu cerita kemarin. Belum mau jawab aku lagi mati. Dari kancing, mau tidak kok. Sebab itu perjalanan ke mati itu cepat sekali Allah. Makanya ketika ulama mengatakan ala inna sa'ata takunu qariba, bangsa mati, bangsa pareng, teman-teman. Ngitungnya mati kan kayak orang ora ngaji. Umumnya mati kan 3 tahun, kan berarti dia 10 tahun penak, pengiran kemarin. Jadi kita ini kayak orang abangan, merah tahun apa? Mengenai pulau sholat yang mulai saya karena saya bayangkan mati itu setiap sampai kalau sholat kan tunda-tunda.
Mereka sama kan nganggep potensi kematiannya itu kan masih 10 tahun ke depan. Goblok ini nopo. Kemenangan kuwe tak Allah. Sebab itu teori layak terdimuna saya awalan takdirun. Faidah jadul nopo. Layak terdimuna itu dan tidak yang takdirun itu memang masuk akal. Jadi faidah jadul layak takdirun saat awalan yang takdirun. Sedetik pun tidak ada maju, tidak ada mundur, itu cepat sekali. Itu disebut Allah nopo. Itu lebih dekat. Paham gitu, terus ini pentingnya ulama. Ulama lah yang bisa mentampilkan kenapa bumi sekokoh ini itu nanti kiamat hanya butuh kalamil. Itu tampilnya kayak gitu. Kalau kita ada gelas yang ringkih, yang tipis, yang rentan, terus digodam dengan palu yang lebih besar, lebih kuat, kita pasti sepakat itu spontan. Kalamil besar pasti hancur. Begitu juga bumi. Sekali dihentakkan Allah, entah itu lewat dijatuhi Maret atau matahari, pasti langsung disebut wama amrus saati illa kalam hilbatori nopo aruwa nopo wawahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wawahu te'awal ja'ala gawe sopa wa ta'ala lakum manfaat kebi sirokabeh min buyutikum saking omah-omah sirokabeh Allah gawe kowe jika omah sakanan ing panggonan tetep mau diambil di panggonan. Tangkulu nakang iso tetep sira kabeh ing dalam maute. Wajah alam gawe sapa ora ala kumaring sira kabeh min juludil anami saking kulite pira-pira raja kaya. An buyutan ing pira-pira omah. Dari kulit-kulit onta kowe iso gawe omah. Maksudnya omah kalau diami kok dene kemah, ini kan bahan-bahannya sangat kulit. Balku babi dan kubah, ini kasus perumahan sami mawon, yang berdui. Takif unaha yaumador niku. Omah-omah sing sangka bahan-bahan tenda atau sing berbentuk tenda itu takif unah. Amre ngandung ringan sira kabeh ha ing buyut, ilham dikrana digawa. Yaumador niku ing dalem dina lunga sira kabeh, sapa iku tegese dina lunga sira kabeh. Penak lumur bisa tanu tendo, gawe miyuk ngorane perjalanan sahara, perjalanan padang pasir. Wayo mahiko matikum lan dinane nemper sira kabeh. Wa min aswafi halan sangking bulu-bulune kambing ayo nami. Wa au barialan bulu-bulune unta ayo ibil. Wa asari halan bulu-bulune wedhus kacang ayo mais iki kecil wedhus kacang. Atasan wedhus iku sing boten domba. Atasan ono dari materi jadi bahan mataan jadi bahan libu yusipun berarti perabotan rumah sira kabeh kabus yuten berarti boro-boro pertagani wa aksiaten dan boro-boro pakaian wa mataan lan dadi seneng-seneng tata mata unakan dadi seneng-seneng sira kabeh diiklan ila atap ila kinen tumeka maring wektu tertentu yang bela ingkang rusak apa mata fi ing dalam kene yang bela kang bakal rusak apa mata fi ing dalam kene Wawaru jawab jalan gawe sapa wa ta'ala kumanfaat kuwi sira kang mimma sing perkara kala kang wis gawe sapa wa lan yuti sing perkara umamata jarilan popohonan wal gumami lan mendut Allah gawe itu kabeh dilalang krana dadi iyu-iyuban dadi adem-ademan jam udile tapi kung kami iso ngerasa apa kabeh kung sira kabeh harus sampe ing parate srengenge wa jalan gawe sapa wa ta'ala kumaring sira kabeh nal jibali sing pira-pira gunung Allah gawe aknanan ing pira-pira barang durian maksudnya apa nggawe gunung ana buane terus digawe domisili masyarakat riyen masyarakat nomaden jam bukan nen wa dari al-kamli kuma perkara sakaru kang dene tenang sing dalem akal gori kaya dene guwa wasaro bilang ngeleng dhewe retakan bumi sing saking ngambane terus saged didamel ngiyup zaman yang kuno wajah alalan gaya soko tak awal ala manfaat kecil siro kafe saro gila yang biro pakaian kumuson kecil biro pakaian tapi itu menjogo soko saro bingung siro kafe alharo yang panas wal dalam negeri jogo yang adem wal saro gila biro pakaian tapi itu menjogo saro bingung siro kafe basakum zaman perang siro kafe harbakum yang peperangan siro kafe Joko antokna ing ditikam buat turbalan dan pukul dia ing dalam ikilah sarobit. Kaduri bagi biro pakaian rompi, wal jawa sini lan biro pakaian tameng.
Maksudnya Allah gawe jenis pakaian yang kena tinggu alat tameng nak perang. Ini rompi baja, rompi perang. Nyata nih kalau terangkan begini. Ayat ini mungkin bagi sampean itu kayak nggak punya makna ya, karena Allah terang pakaian ini gunanya ini, omak gunanya ini. Tak warai sampean, tak warai dengan ilmu nih wong tasawuf. Kita ini jangan sampai misalnya Allah terang ngeten kan kayak linear, kayak biasa saja. Omah itu ngiyuk sangka panas lan sangka hujan. Pakaian itu ngiyuk sangka panas lan sangka nopo. Kelihatannya biasa saja, tapi ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Begini, kata yang ngarang hikam, jika Anda tidak mensyukuri nikmat yang rutin, kayak kita punya rumah, punya pakaian, maka Allah akan mengenalkan nikmat itu liwat dihilangkan. Kalau ini malah ini ancaman tenang. Jika Anda tidak mensyukuri nikmat yang rutin, maka Allah akan mengenalkan bahwa itu nikmat liwat dihilangkan. Kowe do elek iku kok seluruh. Oh, mako elek. Pancen kabeh iki tembok pecah kabeh. Kenapa kenal omah digempakno? Bergempar ono bener. Nah, kapok. Kowe itu bojo elek ngono ora gunane sistem minggat tak bunga. Podo orang separuh kan orang gunane jajal ben kena mati tak kangen. Paham? Yang pakaian juga gitu. Mengulur rasane, kalau kalau ukuran kiai ayo teramar, kan sering ngomong. Kemudian ngene kiai wong soleh-soleh wae, nak lunga, lu kadang gak gue salin, mentang-mentang ben praktis. Cuma ngeluh kiai bareng nguyon ning terminal gue nanti kabeh susah tenan. Apa itu pakaian aja ora tolat, salat benak yakin nak ora susah tenan. Tapi syukur pentingnya kelambi, pentingnya gue ora kok saleh. Jadi ini intimidasi dari Tuhan, yang di luar para wali itu. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang rutin, maka Allah akan mengenalkan bahwa itu nikmat lewat dibilang malam yaskurin ni'am arrofa dibukdaniya dari dengaran tikam. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan mengenalkan nikmat itu lewat dibilang. Mari kita mulai lagu itu sing syukur, kenal nabe gempa. Wis kanca ora prospek lah kudu syukur. Nek mati ya golek tentang yo rame-rame nang pagi pernah. Mane kula kenal mungkin ge syukur. Sale sampe mati. Wah, ada yang gila moro yo ora mungkin. Kaya ora teko apa? Ya mulai dene ra ilang ilang kudu kula syukur. Dongke. Masjid, itu panitia masjid mesti mantap, jadi orang tukang itikaf, golek proposal ora iso, duwe ora, mak penggawean yang masjid, penggawean apa tengah, jadi panitia sing bangun masjid mewah, mesti mantap sampai uang sing berdiri dari masjid urun ora tahu, gue proposal ora iso, tapi penggawean turun yang masjid, turun yang masjid kemulan turun, tapi pernah mati uang yo. Biasanya yang ini orang masjid wali, orang badi ibu, saya itu mati. Jadi orang kenangan ya, apa? Nah, itu mati tetap boleh. Biasanya ibu-ibu ini masjid itu orang ngikung, kapan jono? Senaja saya mau molat surat. Lah itu ketara gunane nak wis napa? Nah, mati. Nah, mulanya disebut ayat-ayat ini masalah nikmat prinsip, omah, pakaian. Itu barang-barang biasa. Saya itu dulu baca ayat ini tuh nangis pulau itu tunggal ya Allah. Ayat ini kan biasa tentang kehidupan biasa. Kok sampai dengan ngendikan jenengan maksudnya ini. Jadi pulau lagi pernah janggal kayak sampai cuma ada dulu. Paham ya itu jalan kok. Dan saya yakin karena sampean seorang mukmin karpe janggal, tapi ini kan gawe pengiran daripada sampean janggal mari kriminal tak terangno, ben iso ilang nopo. Janggal dan itu tugas saya sebagai ulama memang kudu hilang no bodohmu kudu nopo. Sama kudu Islam. Nah kalau malah rokok lah, ternyata tema Quran itu biasa-biasa saja. Bakas pakaian, bakas rumah, katanya rumah itu menahan dingin dan hujan itu kan biasa. Benar itu nggak biasa. Itu arroba bifugania. Allah akan mengenalkan bahwa itu nikmat lewat dihilang. Anak memang anak nungguan. Yo seneng banget. Nek minggat bapak itu terbunuh. Ya, anak-anak makal bapak itu seperti
Tapi nak mikir, pokoknya nak mati. Cung, nak kalah nak urip cung. Nak kalah nak apa? Lalu kalau dikonco, jadi ini penyakit betul. Dia itu gara-gara kasus ini penyakit. Sampai saya diintimidasi ibu juni, kau tahu di kasus. Mau diintimidasi ibu juni terus apa? Nah, setruk bujurnya semua yang didusi dia apa? Nanti saya kan bujurnya kamu, aku nak setruk mulai berpikir. Saya kita marah itu, nangis intimidasi itu setruk, nak mati jadi. Nah, adalah wadah. Mana sampai butuh bangga be mati. Satu-satunya cara sampai dikenang istri sampai itu memang mati. Akhir sampai dia udah butuh seper. Butuh apa? Karena manusia agak berproses. Tapi nak mati tetap semua. Mana sayang pas bujung tunggu-tunggu gue mati. Gue kok rai melek, sama bergawe nama. Jadi tadinya orang momentum gue melek bu. Juga kok mau tani. Makanya pas kita mati kok kan. Juga itu ngomong dari kemarin orang. Jadi itu momentum bujung dramatis nomanis itu. Wes orang tak tahu dipanggil bujung nanti apa. Itu satu-satunya cara bahwa istri kita tahu bahwa keberadaan kita adalah nikmat. Itu kata Allah harus dihilang. Jadi itu artinya harus apa? Mati. Kalau terus wayo, kalau kata itu andio dihujat atau orang ditangisi, apa? Paham ya? Jadi sampai anak kepengen kita penting, itu mati. Kalau ngerti buju, mertua, ipar, kita penting. Kalau ibu malah ngomongnya, saya udah tambah di si ono ibu itu senajan orang tahu urun kan dulurku kan ono sing rumah. Saya ibu dulurku udah di rumah kan, ponakku udah di rumah kan. Masa si makhluk gaib tadi itu, zaman ya orang guna. Itu sampai mengerti. Jadi Quran ini terang ayat-ayat nikmat-nikmat yang familiar, yang berseharian. Tapi butuh bersyukuri. Sekali gak disyukuri, Allah akan mengenalkan nikmat itu lewat dihilang. Paham gitu, terus ini pancen ancaman benar. Mulai kulon rano ini mendesak bagi saya menerangkan. Misalkan ojo kok pakai nikmat rutin terus. Mulai kasus ngombe itu kudu boleh mati tenang. Sekali kangelan air itu kayak apa? Kalau kita kehabisan atau pernah suatu saat nih, kalau mau tentang hayat itu sahabat. Suatu saat itu Rasulullah itu ada orang Arabi datang. Padang pasir itu kan panas sekali. Si Arabi datang itu terus ngeluh, ya Rasulullah, nggak ada nikmat yang tersisa pada saya. Kulon bojo orang duwe orang dunia orang nopuman betul. Tapi dia orang duwe yang Tuhan Nabi menempuh bermil-mil. Nabi kata Nabi, fakih fabika bin ahlen walma. Kue disandal, tapi kue duwe. Bayangkan misalnya kue yang padang pasir, kue gak kena rasa-rasanya hati. Arah sandalan koyo. Mungkin ya Rasulullah, ya sandal saya kita jari. Wah, ampun, ini penting bukan. Yang padang-pasir, ada sandalan sandal. Wah, ampun, ini tidak penting. Jadi sampai saya ini dengan jadi sandal, jadi apa tuh? Soalnya jangan sampai Allah mengancam kita dikenalkan itu lewat hilang. Terus suatu saat ada cerita lagi si Tina Umar itu ketemu orang itu kopok bisu goblok bersama sahabat ditanya, ya Umar, katanya orang harus syukur nikmat. Lalu orang kayak itu nikmatnya gimana? Selamat ya, kurang ajar. Kalau itu senang kita antik-antik, karena saya termasuk tipikal kiai yang nggak punya apa-apa. Saya ya jabatan nggak punya apa-apa. Ya cuma cara lahir juga gagah. Ya karena kiai itu memang pintar syukur, jadi cara lahir tetap nopo gagah. Karena saya tidak pernah ngeluh. Itu kata si Tina Umar, dia bisa kencing nggak? Gak sakit. Gak lancar. Kalau tadi itu kayak apa kalau dia nggak bisa kencing lancar? Dia bisa buang air besar lancar nggak bisa. Kayak apa kalau nggak bisa? Jadi bisu itu terus
Matur nuwun tenan lho Maria Umar, engkau telah mengingatkan nikmat yang luar biasa. Lalu ulama sing nyari itu kurang ajar bener. Jadi ulama menurut kaya pulau sing nyari itu napa kurang ajar. Ono pertanyaan, nikmat terbesar itu apa? Ternyata ngisi. Uang ngitung duit, manusia orang mengenai duit, ngitung duit, dikabari bapak mati, ngitung duit tetap leret. Mereka nekani bapak saya ini kabari bapak mati lah, nabi isi tetap isi. Dan itu betapa ekstrimnya membunuh uang itu kalau nanti butuh, nikmat tertinggi, dicocok bapak mati, tetap dicocok, ngurusi bapak. Tapi nak butuhmu, yang butuh ini, kabari bapak mati. Jadi, sarahnya lebih kurang ajar, Bang. Sarahnya lebih apa? Ya, tapi itu bagus, menurut saya. Kurang ajar, kenapa? Selama ini kita kan yang bisa ngising, bisa mengunjau itu biasa saja. Kayak apa kalau kita tersumbat itu operasinya dari mulai nabi izin sampai nabi marahi alhamdulillah alladzi adhaba anil adha wa alhamdulillah zat yang menghilangkan rasa sakit karena enggak kebayang kalau kita ada izin kayak gitu. Mulai jadi gini enak sakit misek sakit orang sabar kalau di mobil di bojo ayo serang usah itu enak lalu ini ngaji tenan ini bedanya ngaji sama ulama itu hebat jadi ya tidak mulu-mulu ulama itu hebat tidak mulu dan saya punya sanad jadi dulu Rasulullah tadi ketika ada orang Arab ditanya begitu, ya Rasulullah saya ini tidak punya nikmat apa saja, karena fakih fakih binalen walma. Nah Umar contoh urusan gue ambil nomor. Jadi ini penting, jangan sampai kita masuk ancaman pengiran siapa yang tidak mengakui nikmat rutin saya, maka akan saya kenalkan dia bahwa nikmat itu nikmat dengan menghilangkan nikmat itu. Malam yaskurin ni'amah arrofa'a bibukdraniya. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan mengenalkan itu lewat dihilang. Kita contoh gampang saja bayu. Sampai misalnya udah tengah gelang baju gampang, memiliki gampang. Apa sholat itu gampang. Neng perjalanan, neng daerah bangun, gak ada mujid, gak ada buah. Data orang soleh, oleh kepengen sholat tenang. Wah tersiksa tenang. Wong soleh ora ketemu banyu ta kok. Barang gue balik iki tok najis kok tenan eling. Orang gue saleh orang biasa orang kita emang sering kenal nikmat tuh lewat hilang. Lah kayak apa misalnya saya itu gue iso ngising ra iso. Padahal nak ngising ra tau syukur berokokan juga. Ada kesempatan nyanyi. Ya nikmat terbesar ditinggal apa? Koan menyoani bunga. Untung mengira gopur roti enggak itu. Padahal nikmat tertinggi itu mau. Uang itu duit, dikabari bapak mati, itu jadi kalau kan jadi coba. Tapi nak kudu bisa tetap. Oh berarti kan katanya tinggi sekali ya. Lepas ini kita tenang, jadi di bang sampean dieling ke pengiran di buku tadi, ada eling nanti. Sedulurnya nyata-nyata, dieling ke pengiran. Jadi dieling ke lama pengiran. Sampai eling dulu kan ikhlas. Bukan percaya lagi eling dulu kan. Memang kalau nggak ada yang mikir, oh ngomong sampean itu deh. Betul, saya ini kadang gitu. Tapi tonggo-tonggo orang mulai dianggap kok bagus banget kok sinau mulai sholat dulu santai. Apa ya orang kepengen suka, orang kepengen apa tahu apa ya itu ada dagang bayar itu tonggo jangan darah di karam taruh pulang sinau sholat guyon sholat meneh sinau sholat meneh itu maksudnya itu. Lah kula yo dianggap orang udah duit per ini berdoa itu apa jadi antara ulama dan orang kebanyakan modal aneh. Loh, kalau tiang-tiang yang biasa cara hidup prospek, kalau nggak pulang aja sana.
Mulan Sofarukin prospek ini. Saya pernah ditawarin jadi dosen, dan itu ada SK-nya. Itu tidak saya tanda tangi konsen. Umumnya orang itu kan kepengen jadi dosen. Ini jangan kok udah mau aneh. Jadi menurut pikiran mereka ngaji begini itu kan aneh. Untuk ukuran yang orang yang punya kualitas kayak saya itu kan aneh. Kan saya punya pilihan gitu. Kecuali misalnya Rokin Kiai kan tidak punya pilihan. Saya ini kan punya pilihan. Misalnya saya Kiai di komunitas intelektual kan yo payu gitu. Kalau Rokin kan tidak punya Malah kalau GR pengiran ganjaran pulau dulu, saya ini punya pilihan, tapi tetap memilih ngaji yang model. Saya ngaji itu di depanmu hanya 3 kali. Tahun Riki sama di Bojonegoro. Ya paling banyak di sini. Lihatnya itu ngaji pengaliman, mulan santri yang sempurna alim, terus di alim mengenai. Itu zaman terlalu kerja. Saya itu betul. Hingga detik ini, gitu, entah kalau nanti sampai dari pemikat pulau. Tapi yang jelas, senang kalau ngaji yang tidak prospek. Karena untuk menguji keikhlasan, menguji apa? Nanti kita malah senang nanti dengan rapati tajim pulau, rapati hormat pulau teman-teman, biar suasana ikhlas tetap terjaga. Saya ada tipikal kiai yang kalau nggak dihormati tersinggung, malah pulau malah senang biasa. Pulau nanti mau mati biasa tanpa pasar marah biasa. Nanti yang jadi janggal, kesemua kiai yang ngeten tidak tahu. Ya tahu. Aku mau umum alim itu ya, berhubung umum alim itu di atas rata-rata. Justru saya tidak umum itu bagus, karena artinya alimnya di atas. Pertama nanti ini sangat istimewa. Saya kemarin itu tahu kitab Majmu' itu juz 20. Kitab Majmu' itu kalau kitab saya itu 27 juz. Wah, sampai ada faedah itu nol. Itu saat sinau itu nangis saya itu satu. Betapa keindahan ilmu yang dari Rasulullah itu tidak ada yang bisa dunia. Itu yang ngarang Imam Nawawi itu bilang, kalau saya masih hidup, seharusnya Majmu' itu 100 juz atau 200. Tapi berhubung saya itu sudah merasa dekat ajal dan Imam Nawawi itu umurnya 44. Itu 40. Itu sangat ngarang Majmu' yang ditulis sebelum karangan-karangan yang lain kayak Muhadzab, kayak kitab Tahqiq itu dia merasa itu masih kurang karena ininya dia sampai 200 tahun. Itu yang menarik dari karangan itu yang saya baca itu begini. Ini cerita ini mungkin yang ahli tafsir harus itu. Perempuan yang ditalak itu talak itu untuk sahnya talak kan nggak harus besar. Kalau nikah antaranya ada wali, ada 2 saksi. Tapi kalau untuk nalak, tolak rugi, tidak saksi kan jarak. Nah itu kan nyulayani, berbeda dengan dohirunah. Ini tadi masih meneruskan. Jadi kalau berpegang dohirunah itu bahaya. Kan tolak maupun sifat pegatan itu kan ba'asyidu gawe adlim ingkum. Sebaiknya saat Anda menceraikan, itu pakai nomor satu. Tapi lucunya Imam Syafi'i dan beberapa imam menganggap saksi dalam perceraian tidak syarat sahnya tolak. Begitu juga masalah rokah lucu. Itu juga misalnya gue megat bujum masih dalam masa iddah itu enak saja kamu bilang rojak judi ya sudah lucu oleh kalau bahkan Abu Hanifah lebih beletok menanggar ngeloni jaga nopo. Jadi rojak judi harus ngeloni. Lah, wanita belum nyarate ngeloni, ulama dulu ini belum menang ngambung tok sampai sahabat berdagang nopo. Karena seorang mukmin wani ngambung berarti nganggep iku bojone, nganggep iku bojone berarti padha karo. Capek, kalau bekal sing gampang-gampang ta. Daripada lali ra muncul diwali dianggap di. Dan artinya saya itu asik, sinau itu asik. Lah terus aja. Nah, tuku kitab tidak terlalu juta, ya orang tahu betul. Lah kalau dia jangan dalam tuku sapi dituku 7 juta, baru digolek aku kangenan digopok. Artinya terus 2 orang aneh ini ketemu kan? Dia nganggap saya itu orang aneh. Wong baru tuku kitab, entah 3 juta, 4 juta, seneng asik. Aku yang nganggap dia aneh baru tuku sapi, itu didusi.
Bagi itu tidak ada super gula juga jual. Padahal tetap sakit ganimu murah. Yo akhirnya terus tawarkan aneh. Nak tahu aku ya aneh kue. Kok sapi kok ngel-ngel koyo ngono lha yo di dunia ngel. Tadi gua ketemu tiang 5 kilo dari desa saya. Kebetulan anaknya mondok saya. Ternyata wong ibu yo sing cerdas. Anaknya mondok teng kula ini kita nyata. Anakku tak bodoh, tak bodoh belum dikatakan tua. Wong itu lucu. Lah perkara ini tahu apa? Anak kula itu baru sepeda motor. Sampai kula kan ngetok kan baru sepeda motor. Kita nanti ikut di sepeda motor. Itu anak goblok itu. Nek kemarin mikir goblok itu. Karena saya juga anak model yang mewakili pikirannya anak-anak apa? Lu orang goblok piye lho. Lah sing jenenge dunya, iku sing marai tambah. Tapi kudu ya anak terus tambah. Kan sepeda motor mangan dunya, mangan bensin. Iku lah goblok lagi. Lah aku tengok pinter iku ngrokok ilmu. Orangnya kecelok wong pinter. Niku iso entuk ilmu. Beli wong lugu yo pinter. Cara ini sing garani dunya sing nambahi dunya kaya sapi ra punya anak berarti nambahi lah sepeda motor ora dunya mergo mangan lah wong kok pengen sepeda motor wong kok mergo dunya sing mangan tapi anak kula kok kula kan terang lanang saya pusing. Ya saya akan mewakili pikirannya apa? Goblok pisan. Jadi saya tuh berkali-kali ketemu orang awam yang ternyata punya rumus sendiri. Jadi dunia mobil, sepeda motor, ini dunia kok. Dunia itu yang lahir no, dunia itu sama. Jadi cerita, jadi orang oleh yang gue pemikiran lebih. Jika dia kurang dikontrol begini, uang dibujuk lagi uang kok. Dan tidak bujuk betul-betulan uang dibujuk. Tak bujuk tak khusus. Mereka uang dia ratu, dia mulai aman. Ya orang tinggi pikiran dulu ya buka-buka orang apa. Itu uang aja. Itu, nopo ketika pengiran ilmu Allah Ta'ala ora iso diliput manusa illa bima wala yusibuna bisa ini illa Allah. Jadi manusia itu selalu punya sudut pandang yang tingkat keunikannya itu akan membantu kenikmatannya dia. Manusia selalu punya sudut pandang yang tingkat keunikannya itu akan menjadikan nikmatnya ada di bagian nikmat. Nah, disebut dengan ayat kursi. Mereka tidak bisa meliput ilmunya Allah kecuali illa bima. Dan pulau Cina Ubat itu senang. Selama ini orang awam itu kan sering mengatakan tolak tuki, tapi tidak sempat muni rojak tuki sudah dikelon. Kurang sempat muni rujuk dikelon itu dianggung. Itu kurang dino. Kalau pakai samira, kalau alhamdulillah ternyata kitabnya Imam Nawawi yang dikarang orang Syafi'iyah ini Imam Nawawi menghikayakan khilaf-khilaf yang mengatakan wis jima ning motor ikut yang terbaru. Kalau wis seneng kok perkara bisa membantu bahwa orang awam itu gak jadi di. Tapi ya dijanggali tanggo kula. Lho kok asike mulai nih. Mereka benar. Kalau kita tinggi kandang yang dari fikir. Nah, sampai tukang paketnya itu tanya sama ya tanggo-tanggo. Baru pakai topu, nanti selalu terlalu. Itu kan cara orang apa kan gak terbaik. Yang cara gue tuh sapi untuk padahal saya kalau pikiran saya sederhana. Saya ini kan sekarang sering punya uang dan saya bisa tanya. Mungkin yang ngaji di sini banyak juga punya uang, mungkin kan punya problem nggak bisa. Mungkin sebagian nggak punya uang juga nggak bisa. Lalu lebih kalah lagi. Kalau yang punya uang tidak bisa baca kan bisa ngorder yang bisa. Dan saya itu kan takut ya kalau ilmu itu mati. Sehingga saya kitab-kitab itu mesti saya beli. Ya saya sinauni. Demi kesampian-sampian itu. Kan sama dosa tenang. Kalau kamu turun betul. Nah, gimana?
biasa mawon, tapi wajib matur nuwun. Malam ya sepurina, malam ya sepurina. Wong tiga syukur ke manusia, ya syukur ke sinten. Ya kira nabi rangar bilang mengeran langsung. Belum tapi ketahuan aku. Cocok ketahuan aku. Kira nabi itu bilang mengeran langsung. Itu maksud saya. Ya terus ini yang saya asik lagi di perdebatan itu. Lalu nikahnya orang-orang kafir itu kan tidak benar. Tapi itu termasuk nikah enggak. Ternyata yang menarik bilang iya termasuk nikah. Jadi misalnya kayak Rukin itu fasik karena minum arak atau apa. Itu orang fasik kan nggak boleh nikahkan putrinya. Karena apa kan? Tapi sekarang ulama mulai memuji ke bawah nggak apa-apa. Fasik lah nak wali kayak Rukin dapatnya boleh apa namanya? Alasannya sederhana. Orang-orang kafir jahiliyah, ya kafir jahiliyah. Itu kan nggak semua fasik, dia kafir. Tapi setelah masuk Islam, Rasulullah nggak pernah menikahkan ulang. Artinya nikahnya dianggap sah. Mau terukir sing Islam gara-gara apa? Boleh nikah mereka. Begitu juga zaman Nabi yang Medina. Itu kalau ada orang Yahudi zina, itu dianggap zina musta. Alasannya berkeluar. Padahal saat dianggap musta itu dianggap mereka ini. Sebulan itu biu-biu dia perkara asik, perang petualangan terus apa? Kalau mau dijenjel apa? Asik. Jadi kalau sekolah itu akan naik ke sifat umur itu akan naik pulau itu tahu kita tahu dengan teknologi tapi kalau kita dengan apa? Lah balik ke wali murid baru, karena nak kau pulau pak, duit tanggung itu kita. Cara jadi kan goblok lah. Dan ikut bergerak kena itu kita buka malan dunia bergerak orang. Bingung deh. Tapi darah ini pinter ya orang kena, mereka orang ngasih lo. Pulau itu juga di kiai, berkendali bapak di pengalaman ngasih di wali-wali murid yang guru-guru seneng. Anggap petualangan. Sempet nanti pulau. Saya ke pulau mati, mau pun nak mati, sebenarnya tak takon. Sekali kata mati, saya akan kehilangan salah satu. Siapa yang tidak mensyukuri rugen akan ditahukan kalau adanya rugen nikmat lewat rumah. Nah, kita ini jangan sampai kenal nikmat kendali dihilang. Paham itu penting. Jadi jangan kira ayat-ayat ini tentang Allah cerita Omar, cerita baju, tapi itu harus, ya. Terus masalah bila tabikum. Jangan anggap biasa-biasa saja. Kita harus anggap ini nikmat yang luar biasa. Kata di kapal mengkono-kono kafe kamar orang kau lega itu buat ala ini nasihat. Ini hilang berapa perkara ini menyempurnakan soal ala nikmat atau nikmat yang dunia yang dalam dunia alikum ngatas di siro kafe. Bihol kima. Kelawan dia perkara pasar gunakan fitur siro kafe ini lainnya. Lalakum supaya siro kafe yang lama kali muslimuna itu gelem Islam siro kafe. Maknanya semua itu nak belum mau tahu ke siro kafe, misi anak siro kafe itu apa? Baik nama Allah kalau menengok sokong agak awal itu dikasih sokong agak aneh Islam sang Islam. Baik nama alih kamu kok ikut kewajiban dengan atas siro Muhammad al-Balagu opo yang pernah tahu yang pernah al-Mungkin kan jelas. Ikhlas itu yang pernah ini kan jelas. Walau dari kita pun kok berhabis dengan putus kita lawan perang malam biasa.